Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darbi Januar, NIM 20051064041. Di sini saya akan mempresentasikan analisis masalah gizi, diabetes. Masalah gizi berlebihan. Kelebihan gizi overnutrition adalah kondisi di mana seseorang mengalami kelebihan nutrisi akibat asupan vitamin dan mineral yang masuk ke dalam tubuh melebihi kadar asupan gizi yang seharusnya. Gizi berlebihan terjadi ketika pemasok kalori dan energi tidak seimbang dengan yang dikeluarkan. Kondisi ini bisa pula disebabkan terlalu banyak mengkonsumsi zat gizi tertentu seperti protein atau lemak, sehingga dapat menyebabkan obesitas, diabetes, stroke, dan kanker. Definisi: diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang secara genetis dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat. Jika telah berkembang penuh secara klinis, maka diabetes mellitus ditandai dengan hiperglikemia dan postprandial aterosklerotik dan penyakit vaskular mikroangiopati dan neuropati. Manifestasi klinis hiperglikemia biasanya sudah bertahun-tahun mendahului timbulnya kelainan klinis dari penyakit vaskulernya pasien dengan kliennya. Toleransi glukosa ringan, gangguan glukosa, puasa, dan gangguan toleransi glukosa dapat tetap berisiko mengalami komplikasi metabolisme. What is diabetes? Diabetes mellitus adalah suatu gangguan kesehatan berupa kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh peningkatan kadar gula dalam darah akibat kekurangan insulin ataupun resistensi insulin dan gangguan metabalik. Gangguan metabalik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang memproduksi secara efektif sehingga terjadi hiperglikemia. Apa penyebab masalah gizi? Penyakit diabetes. Secara umum, penyakit diabetes mellitus terjadi akibat gaya hidup tidak sehat yang menyebabkan akumulasi menumpuk kadar gula dalam darah dan berada di atas ambang batas normal yang bersifat kronis dan jangka panjang. Apa saja jenis diabetes? 1. Diabetes tipe 1 merupakan penyakit autoimun. Pada kondisi ini, sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas, tempat insulin dibuat. 2. Tubuh bisa memproduksi insulin, hanya saja sel-sel tubuh tidak merespon terhadap insulin tersebut. 3. Diabetes gestasional terjadi pada perempuan hamil. Ketika hamil, beberapa orang menjadi kurang sensitif terhadap insulin. Kebutuhan gizi yang disarankan. Diet diabetes mellitus disebut juga terapi gizi medis. Tujuannya adalah membantu penyandang diabetes memperbaiki kebiasaan makan dan olahraga untuk mendapatkan kontrol metabalik yang baik. Prinsip pengaturan makan pada penyandang diabetes itu makanan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi. Contohnya, kebutuhan karbohidrat sehari yang dianjurkan bagi diabetes adalah makanan sumber karbohidrat kompleks atau sumber makanan pokok dari biji-bijian, beras merah, roti gandum, dan lain-lain. Yang tinggi serat, makanan yang tinggi serat seperti buah atau sayur, kacang-kacangan, protein, dan nabati. Cara pencegah atau menanganinya. Mengkonsumsi makanan yang sehat. Salah satu upaya untuk mencegah terkena diabetes mellitus dengan konsumsi makanan yang sehat. Untuk mendapatkan nutrisi, konsumsi 3-5 porsi buah dan sayur, serta mengurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh. Melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan, menaiki tangga, hingga melakukan aerobik juga terbukti mampu menurunkan kadar gula dalam tubuh sehingga tubuh menjadi sehat
berat badan ideal dan sekaligus meminimalisir seorang menderita penyakit diabetes mellitus. Mempertahankan berat badan ideal, mengatur pola makan dengan gizi seimbang untuk mempertahankan berat badan ideal. Kurangi konsumsi karbohidrat dan perbanyak makanan yang kaya akan serat. Rutin periksa gula darah, mengelola stres. 1. Meriksa atau HbA1c secara rutin merupakan salah satu cara untuk mendeteksi sedini mungkin kandungan gula darah dalam tubuh, sehingga apabila seseorang terpapar diabetes akan lebih cepat mendapatkan penanganan. Stres merupakan salah satu penyebab diabetes yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat. Pasalnya, ketika tubuh mengalami stres, produksi serotonin akan terganggu, sehingga menyebabkan kemampuan tubuh dalam menciptakan insulin akan berkurang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.